Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Salsabila Firdausia, dosen program studi farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kimia Analisis 2. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Kimia Analisis 2 merupakan mata kuliah dengan bobot 2 SKS teori yang terdiri dari 14 kali pertemuan teori dan juga 2 kali ujian, di mana mata kuliah ini membahas terkait dengan dasar-dasar dari analisa spektroskopi yang meliputi teori, prinsip, instrumentasi, dan juga aplikasi dari berbagai macam jenis spektroskopi. Adapun jenis-jenis spektroskopi yang diajarkan antara lain, yang pertama adalah spektrofotometri UV vis, spektrofluorometri, spektrometri inframerah, spektrofotometri serapan atom, dan juga spektrometri massa. Mata kuliah ini berkaitan dengan 3 CPL, antara lain CPL 4, CPL 6, dan juga CPL 11. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami prinsip dasar dari spektroskopi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami aplikasi dari metode spektroskopi dalam analisis kualitatif dan juga kuantitatif. Mata kuliah ini disampaikan secara blended learning atau kombinasi antara daring dan juga luring yang dilaksanakan secara luring di kelas dan juga daring melalui berbagai macam platform seperti Zoom dan yang lainnya. Untuk seluruh keperluan dalam perkuliahan dapat diakses melalui LMS belajar.unjaya.ac.id mulai dari keperluan RPS, tugas, kuis, dan juga materi pembelajaran. Mata kuliah ini dilakukan berbagai macam metode pembelajaran. Antara lain, yang pertama adalah self-directed learning, small group discussion, dan juga case-based learning, di mana pada mata kuliah ini dilakukan interaksi dua arah antara dosen dan juga mahasiswa, dan juga mahasiswa diminta untuk berperan aktif dalam diskusi, terutama pada materi aplikasi dari berbagai macam metode spektroskopi. Dalam diskusi ini, mahasiswa diminta untuk mencari berkaitan dengan jurnal aplikasi-aplikasi dari berbagai macam metode spektroskopi. Dan juga mahasiswa diminta aktif dalam presentasi. Selanjutnya, asesmen atau penilaian dari mata kuliah ini terdiri dari yang pertama adalah aktivitas sebesar 10%, yang kedua adalah tugas sebesar 30%, yang ketiga adalah kuis sebesar 10%, dan yang terakhir adalah ujian yang terdiri dari UTS dan UAS sebanyak 50%. Masing-masing akan dinilai berdasarkan rubrik sesuai dengan kriteria penilaian. Untuk selanjutnya akan ditampilkan video pembelajaran luring di dalam kelas dari salah satu materi dari spektrofotometri UV vis berkaitan dengan instrumentasi dan juga aplikasi dari metode spektrofotometri UV visible. Selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita akan lanjut ya untuk materi kimia analisis 2. Jadi kita awali dulu dengan berdoa sebelum kita mulai. Berdoa dipersilahkan. Kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu berkaitan dengan instrumentasi dan aplikasi. Kalau instrumentasi berarti kita bicarakan tentang alatnya, betul. Jadi kita akan membicarakan tentang alatnya. Selain itu juga kita akan bicarakan aplikasinya. Kalau aplikasi berarti itu artinya kita membahas spektro itu untuk apa sih? Gitu ya. Oke, kita masuk ke definisi. Ya. Saya mau ulas kembali lagi. Apa itu spektrofotometri? Oke, Mas.
Oke, suatu metode analisis yang dilakukan untuk pembacaan suatu sampel. Oke, ada yang mau melengkapi lagi, ada yang masih kurang? Oke, silakan Mbak. Pengukurannya dengan gelombang panjang tertentu. Panjang gelombang tertentu. Oke, berarti kalau gitu ada beberapa panjang gelombang yang sebelumnya, terus dia dipilih hanya satu. Jadi suatu spektrofotometri adalah suatu metode yang digunakan untuk pengukuran sampel dengan panjang gelombang tertentu. Masih ingat nggak? Di sana itu ada interaksi antara siapa dengan siapa? Sampel berinteraksi dengan siapa? Cahaya. Cahaya itu menimbulkan suatu radiasi elektromagnetik. Ya, jadi ada radiasi elektromagnetik ketemu dengan sampel. Nah, jadi panjang gelombang itu kan ada banyak ya, spektro UV sama visible. UV vis, ada yang ingat nggak? UV vis itu panjang gelombangnya berapa sampai berapa? Ada yang ingat? 200 sampai 800. UV dimulai dari 200 sampai 400, visible dari 400 sampai 800. Yang selanjutnya apa? Nah, spektrofotometer itu apa? Oke, Josias. Alat untuk mengukurnya. Berarti kalau tadi itu metodenya, yang ini adalah alatnya. Oke, berarti ini alat untuk pengukuran dari sampelnya tadi ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau membedakan apa sih spektrofotometri dan spektrofotometer, ingat aja bagian belakangnya. Namanya meter itu pasti suatu alat ukur, ya. Jadi suatu alat ukur itu yang spektrofotometer. Kalau misalnya yang metri itu adalah metodenya. Kalau alat berarti ditulisnya apa? Spektrofotometer, bukan spektrofotometri ya. Jadi ini harapannya nanti teman-teman ketika di laporan itu ya, laporan praktikum nggak salah ya. Jadi beda antara metode dan alatnya. Oke ya. Metode apa sih? Jadi metode untuk pengukuran sampel di mana di sana ada suatu radiasi elektromagnetik yang akan diserap ya ataupun dipantulkan oleh sampel yang itu terjadi pada panjang gelombang tertentu. Ya, misalkan ada suatu sampel, ya, sampelnya adalah kurkumin. Kalau kurkumin itu berwarna enggak? Berwarna. Kalau berwarna itu berarti areanya adalah visible, bukan UV. Ya, UV itu biasanya dia tidak berwarna, tapi kalau misalnya visible itu ada warnanya, maka akan ada di panjang gelombang di atas 400 nanometer. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kurkumin nggak mungkin dong dia di 200 nanometer, pasti dia akan ada di atas 400. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa amati dari berwarna atau tidaknya sampel. Itu sudah diajarkan di materi yang sebelumnya ya. Oke. Nah, kemudian nanti intensitas cahayanya yang diserap ataupun dipantulkan oleh sampel itu akan terbaca oleh alat ya. Nanti menjadi suatu nilai. Kalau di spektro itu biasanya dibaca apa? Nilai absorbansi, betul. Ada juga selain absorbansi itu namanya adalah transmitan. Ya, tapi biasanya memang yang digunakan adalah yang absorbansi. Gitu ya, langsung kan ya ketemu 0,2 sekian atau 0,5 sekian gitu ya. Itu langsung terbaca pada alat. Oke. Nah, sekarang untuk spektrofotometer. Nah, disebutkan di sini bahwasanya spektrofotometer itu adalah alatnya, instrumennya. Instrumen untuk mengukur. Oke? Gitu ya. Terus kemudian di sini pengukurannya, hasil pengukurannya itu akan muncul dalam alat tersebut. Oke, sampai sini dulu bisa dipahami? Bisa? Oke. Sekarang kita lanjut ke instrumentasi. Nah, ini yang baru di hari ini, materi yang baru diberikan hari ini. Kalau tadi kan sudah diulas. Nah, sekarang saya mau tanya untuk instrumentasi. Coba dilihat ada yang atas, ada yang bawah. Bedanya apa?
Atas sama bawah. Yang atas adalah single beam. Yang bawah adalah double beam. Ada yang berbeda di sana? Ada. Apa yang beda? Sampelnya. Kalau yang atas itu ada satu, yang bawah ada dua. Oke. Nah, jadi teman-teman semuanya, untuk perbedaan dari single beam dan double beam itu terletak pada jumlah kuvetnya atau jumlah wadah sampelnya. Kalau yang single beam itu hanya ada satu, ya, satu wadah sampel, satu kuvet yang berisi sampel akan dilewati oleh sinar. Itu saja. Tapi kalau yang double beam itu nanti ada dua, sehingga di sini terdapat suatu perjalanan dari sinar itu ada yang dipantulkan. Tidak hanya satu jalan, tapi ada yang dipantulkan. Ya, biasanya yang seperti ini itu belangko dan sampel dibaca bersama. Kalau yang kita punya di lab itu teman-teman membaca belangko dan sampel itu berbeda waktu atau satu waktu dua-duanya dibaca? Satu waktu apa beda? Ingat-ingat lagi teman-teman, itu kan ngeklik ya, ngeklik sampel terus kemudian ngeklik terus belangko terus pindahan ya. Nah, berarti satu kali waktu baca itu dua-duanya atau hanya salah satu saja? Salah satu saja. Jadi yang kita punya di lab teman-teman yang pernah menggunakan spektro itu adalah yang single beam. Tapi kalau untuk yang di ruang instrumen itu kan ada spektro yang dia itu menggunakan dua kuvet sekaligus. Jadi ada belangko, ada sampel dimasukkan dalam satu waktu dan dibaca keduanya itu selalu bersamaan. Itu adalah yang double beam. Paham bedanya? Ya, oke, gitu ya. Jadi itu ada dua macam. Perbedaannya di mana ya, di jumlahnya itu. Yang mana itu pasti akan berpengaruh ya. Ya kurang lebihnya itu dari akurasinya ya. Itu memang lebih baik selalu dikoreksi dengan belangko seperti yang ada di double beam. Oke, terus kemudian jadi kita akan lihat di dalam video ya, gimana sih cara kerja dari spektrofotometer ini ya. Setelah ini kita akan bahas fungsi dari alat-alat tersebut itu apa. Oke. Nah, ini adalah contoh alatnya, meskipun ini tidak sama persis ya dengan alat yang kita miliki, mereknya tidak sama, tapi pada prinsipnya untuk cara kerjanya kurang lebih sama ya. Jadi silakan diperhatikan. Oke, itu ada lampu, kemudian ada pemilih panjang gelombang. Yang tadinya warnanya itu ini ya, kita lihat awalnya itu kan ada sinar di sana. Sinarnya warnanya apa? Putih. Itu lampu. Ya, nanti kita lihat lampu apa sih yang dipakai. Ya, nah lampu akan memancarkan sinar. Ya, yang mana itu ada radiasinya. Terus berikutnya ada yang namanya grating. Ya, ataupun di sana fungsinya adalah untuk memantulkan ya, menyebarkan sinar. Yang mana yang tadinya itu warnanya dia adalah putih, dia menjadi berbagai macam warna. Nah, terus berikutnya nanti akan ada suatu alat. Kita lihat alatnya namanya apa, nanti disimak di video ini. Jadi alat ini adalah digunakan untuk memilah panjang gelombang. Yang tadinya dia itu warnanya banyak, yang akan lewat cuma satu sinar. Bisa dilihat di sini warna-warni, terus yang lewat warna apa? Kuning. Contohnya seperti itu. Itu adalah bukti bahwa yang dipakai hanyalah satu panjang gelombang. Karena yang namanya misalkan suatu spektro visible itu ya, itu kan 400 sampai 800. Warnanya beda-beda. Ya. Nah, ini yang dilewatkan hanya satu panjang gelombang. Jadi hanya akan ada satu warna saja. Gitu. Oke. Nah, terus barulah nanti akan mengenai sampel. Nah, sampel akan menyerap dari sinar, kemudian akan dibaca oleh alat. Nah, coba dilihat nama alat-alatnya ini bagiannya apa saja.
Oke, itu ya. Jadi ada sinar yang lewat, kemudian nanti dari sampel itu akan menyerap sinar tersebut dan kemudian akan diteruskan dan dibaca. Nah, ini akan dibaca. Kemudian muncullah suatu nilai. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan ulas kembali ya. Kita akan ulas kembali untuk fungsi-fungsi dari alat yang tadi sudah disampaikan. Nah, jadi kita kaitkan dengan ini. Dalam video tadi ada ini light source atau sumber sinar, lampu ya, lampu. Kemudian setelah itu nanti di sini ada yang namanya kolimator. Ya, oke. Terus kemudian di sini ada monokromator, kemudian ada slit atau wavelength selector, kemudian ada cuvette, wadah untuk sampel. Kemudian di sini ada detektor. Oke, semuanya tadi ada di dalam video? Ada. Oke. Itu penjelasan secara singkat. Nah, sekarang saya mau recall lagi dari yang tadi sudah dilihat dalam video dan juga saya jelaskan. Oke, lampu. Untuk apa? Oke, untuk apa Mbak? Sumber sinar. Oke, lampu sebagai sumber sinar. Nah, nanti lampu apa yang digunakan itu akan saya jelaskan berikutnya. Karena kan nggak mungkin pakai lampu seperti yang ada di ruangan ya, itu berbeda. Oke. Terus kemudian monokromator, fungsinya apa? Oke, silakan Mbak. Monokromator itu mengubah cahaya monochromatis menjadi monokromatis. Oke, ya tadi sempat saya jelaskan ya. Jadi ada sinar yang namanya polikromatis, dia berubah menjadi monokromatis. Jadi dia berbeda. Jadi yang poli itu artinya banyak, kalau mono itu satu. Terus kemudian slit atau wavelength selector untuk apa? Oke Mbak. Untuk memilih panjang gelombang. Memilih panjang gelombang ya, dari namanya aja kan wavelength selector. Selector itu kan milih ya. Wavelength adalah panjang gelombang. Jadi pemilih panjang gelombang. Jadi hanya akan ada satu panjang gelombang yang akan melewati sampel. Oke. Terus kemudian cuvette untuk apa tadi? Oke Mbak. Itu dia sebagai wadah sampel. Wadah sampelnya, oke. Jadi kalau misalnya di single beam tadi itu dia sebagai wadah sampel ataupun belangko, itu biasanya sama. Tapi kalau untuk yang di double beam itu nanti dia ada wadah untuk belangko sendiri dan untuk yang sampel sendiri. Jadi dia dalam satu waktu bersama. Oke, selanjutnya detektor. Oke. Untuk membaca hasil data, oke. Nanti munculnya dalam angka apa? Nilai apa? Absorbansi. Kalau tidak absorbansi, apa tadi satunya? Transmitan. Itu paham ya? Ya, jadi semuanya ketika kita itu menggunakan alat, harapannya kita itu nggak cuma tahu, oh keluarnya absorbansi gitu aja. Harapannya kita tahu dalamnya alat itu gimana sih alat itu bekerja. Ya, harapannya dengan dijabarkan instrumentasinya seperti ini, teman-teman itu paham, oh yang namanya suatu alat instrumen spektrofotometri Fives itu dalamnya ada apa saja dan juga fungsinya apa saja, itu ya. Oke, kita lanjut. Saya akan jelaskan masing-masing komponen. Yang pertama adalah sumber sinar. Seperti yang tadi saya bilang, nggak mungkin dong pakai lampu sama seperti yang ada di ruangan. Jadi ada lampu khusus. Namanya apa? Lampunya itu adalah lampu deuterium ya. Deuterium itu untuk daerah UV. Kemudian untuk yang visible itu bisa menggunakan wolfram. Biasanya digunakannya yang wolfram. Jadi ada lampu sendiri. Kalau misalnya kita itu mau menggunakan area UV, lampunya adalah deuterium. Kalau area yang visible itu adalah wolfram. Oke, terus kemudian dari masing-masing akan memancarkan sinar, yang mana sinar ini nanti dia
akan dipancarkan sinar yang polikromatis, panjang gelombangnya banyak, ya. Nah, sinar polikromatis ini nantinya dia akan dipilah menjadi sinar yang monokromatis, ya, di mana alatnya namanya adalah monokromator. Terus berikutnya di sini ada juga yang namanya filter yang bisa digunakan, ya, untuk memilah itu tadi. Jadi bisa menggunakan glass filter atau galactic filter. Nah, untuk instrumen, beberapa instrumen itu menggunakan yang namanya prisma atau grating, ya, untuk membuat sinar yang tadinya itu dari sumber sinar kan hanya warnanya kan kelihatannya tadi hanya putih, ya. Terus setelah itu kan tadi menjadi berbagai macam warna. Nah, itu digunakan grating. Contohnya sini, ini adalah prisma, ini adalah grating. Kalau yang di video tadi yang mana? Prisma apa grating? Grating apa prisma? Grating, karena tadi kan ada ini, ya, ada jerujinya gitu, ya. Nah, kita lihat di sini prisma. Prisma itu teman-teman waktu SMP mungkin pernah belajar berkaitan dengan senter. Kalau disorotkan ke prisma, warnanya akan menjadi pelangi, gitu kan, ya? Ini yang terjadi pada spektrum. Ketika ada sumber sinar, warnanya kan putih. Lalu dia itu melalui prisma, maka dia akan menjadi warna pelangi. Ada warna-warni. Barulah nanti akan ada ini wavelength selector atau slit yang akan memilah hanya ada satu panjang gelombang, satu warna saja yang akan lewat ke sampel. Begitu halnya dengan grating. Bedanya apa? Kalau misalnya prisma itu dia lurus, tapi kalau grating itu dia dipantulkan. Kalau tadi dalam video hanya berbedanya dia di samping grating. Jadi sinarnya dari sini dari ada grating, barulah dia akan pantul ke bawah. Tapi kalau yang ini, dia di gambar ini dia sinar dari atas ke bawah lalu akan dipantulkan. Ya, gitu ya. Jadi bisa tergambar ya, yang awalnya tadi sinarnya adalah putih, kemudian dia menjadi warna pelangi. Kok bisa ya? Karena ada ini prisma ataupun grating. Gitu, itu adalah asal usul munculnya sinar polikromatis. Barulah diubah menjadi monokromatis oleh alat monokromator. Oke, terus kemudian kuvet. Kuvet itu tadi sebagai wadah sampel. Wadah sampel itu nanti ada syaratnya, ya. Jadi nggak cuma asal wadah sampel yang penting bentuknya sama, itu tidak. Jadi ada syarat dari bahan yang digunakan untuk kuvet itu sendiri. Apa saja? Yaitu di sini bisa menggunakan dari kuarsa, ya. Dari kuarsa bisa juga untuk dari gelas. Yang mana untuk kuvet ini pada dasarnya kenapa sih kok pakai kuarsa? Kenapa kok pakai gelas gitu, ya? Karena syaratnya adalah dia tidak berinteraksi dengan senyawa. Kalau misalnya dia wadah tapi dia berinteraksi, tentu dia bisa mempengaruhi hasil. Nah, kalau misalnya dia menggunakan kuarsa ataupun gelas, itu dia tidak mempengaruhi hasil karena dia tidak berinteraksi dengan sampel. Gitu? Bisa dipahami? Bisa? Oke. Terus kemudian nanti untuk teknisnya, ya, biasanya kuvet ini ketika sebelum digunakan dan sesudah digunakan itu selalu dibilas, baik itu menggunakan aqueous ataupun etanol ataupun dengan pelarutnya. Jadi sebelum digunakan biasakan membilas dulu dengan sedikit sampel yang akan teman-teman gunakan. Harapannya apa? Jadi tidak ada residu yang tertinggal dari yang sebelumnya. Kalau ada, misalnya teman-teman membaca sampel yang lain gitu, ya. Nah, itu dipastikan betul bersih, barulah nanti dibilas dengan sedikit sampel yang akan dianalisa baru dipakai. Biasakan seperti ini, gitu ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari kuvet macam-macam yang biasanya kita punya yang mana? Yaitu ya yang standar, ya, yang 1 cm. Ya, terus di sini sebenarnya ada banyak macam-macam kuvet, ya. Ada yang thermal, kemudian ada yang flow, ada yang kecil juga, jadi ada yang lebih kecil daripada 1 cm, tapi memang lebih jarang digunakan karena
yang digunakan kan spektrumnya yang standar, jadinya dia menggunakan 1 cm. Oke, selanjutnya adalah detektor. Detektor tadi untuk apa tadi? Membaca. Oke, membaca hasilnya. Sebenarnya apa sih yang dibaca? Ya, jadi tadi kan kita sudah bahas bahwasanya ada radiasi elektromagnetik, ya kan? Nah, di sana itu kan akan berinteraksi dengan sampel. Seberapa banyak sinar yang akan diserap, ya, dan diteruskan oleh sampel, itulah yang akan dibaca oleh detektor. Jadi kalau teman-teman itu melihat ya dari video yang tadi, itu kan ada yang namanya sinar, terus kan nanti sampel tadi yang ada di tabung ya, tadi gambarnya tabung ya, tapi kalau di spektro itu menggunakan kuvet. Nah itu nanti dia akan terserap dan ada yang diteruskan. Nah berapa banyak yang diteruskan itulah yang akan terbaca oleh detektor. Itu nantinya akan digambarkan dalam bentuk absorbansi atau transmita. Itu yang akan muncul dalam gitu ya. Nah terus kemudian berikutnya di sini detektor ini harusnya yang namanya detektor itu harus membaca secara akurat ya. Selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi. Jadi sebenarnya metode ini itu digunakan untuk mendeteksi apa sih, sampel apa yang bisa dideteksi dengan metode spektrofotometri. Apa saja? Yaitu yang pertama adalah dia mampu menyerap sinar UV ataupun visible. Ya, kalau misalnya dia itu memang tidak berwarna, dia berada di area UV, ya berarti dia bisa menyerap sinar UV. Tapi kalau misalnya dia itu berada di area visible berwarna, berarti dia mampu menyerap sinar yang visible. Oke, terus kemudian ini ada contoh aplikasi dari penelitian yang pernah saya lakukan, yaitu judulnya adalah analisis potensi antioksidan. Ya, jadi saya menganalisis antioksidan dari suatu daun, namanya adalah daun kayu bulan. Ada yang pernah tahu? Belum ya, masih jarang sepertinya untuk orang-orang tahu karena ini biasanya dia adalah suatu tanaman hias. Ya, yang mungkin tidak terlalu terekspos berkaitan dengan potensinya. Nah, di sini dianalisa antioksidan dari daun kayu bulan dengan menggunakan metode spektrofotometri. Oke, nah secara umumnya ya untuk analisanya dilakukan dengan prosedur yang seperti ini. Ini hanya ringkasan singkat saja bahwa ada 3 metode yang dilakukan, yaitu DPPH, kemudian FRAP dan ABTS, yang mana masing-masing itu memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Ada yang DPPH di 516, kemudian ada FRAP itu di 595 dan ABTS ada di 734. Berarti di area apa? Visible. Nah, kembali lagi tadi yang saya bilang, senyawanya apa yang mau dideteksi. Kalau di sini itu di dalam daun kayu bulan itu dia mengandung senyawa flavonoid. Nah, kita cari strukturnya flavonoid. Tadi syaratnya mengandung gugus apa? Kromosom. C ikatan rangkap 2 dengan C, CO atau aromatik. Ya, rangkap tidak, gitu ya. Nah, kita lihat ini. Ada rangkap tidaknya ya. Selang-seling, rangkap tidak. Ya, kemudian di sini juga ada. Jadi tidak hanya ada satu aromatik. Berarti bisa nggak dianalisa pakai spektrum? Nah, ini adalah tugas teman-teman semuanya yang akan dikerjakan pada akhir sesi pertemuan ini. Jadi teman-teman semuanya silakan nanti mencari 3 jurnal aplikasi dari spektrofotometri UV untuk menganalisa suatu sampel. Demikian pemaparan dan juga cuplikan dari pengajaran mata kuliah Kimia Analisis 2. Semoga sudah dapat menggambarkan kinerja saya khususnya pada bidang pengajaran pada mata kuliah Kimia Analisis 2 di program studi farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.